Kita gunakan Volley untuk mendapatkan data dari API backend. Pertama, kita deklarasi dulu variabel minta. Ini isinya adalah volley.new request gateway. Konteksnya this. Kemudian kedua adalah file minta data. Ini tipe datanya jelas ya, string request. Isinya sama nih, string request. Di dalam kurungnya itu pertama metodenya dulu, request, terus request method lo kok nggak mau. Sebentar ini bukan pixel copy ini, wah bahaya nih. Request yang dari volley mungkin ini ya. Oke, dot method dot get. Yang kedua URL-nya. URL-nya itu didapat dari ini ya, browser ini ya, copy aja nih. IP ini didapat dari perintah IP config tadi ya, IP config untuk mendapatkan command prompt. Jadi di command prompt itu ketika aja IP config nanti kan dapat IP-nya. Nah, itu menggantikan tulisan localhost yang ada di browser. Kita copy, paste ke sini. Yang ketiga, ini enaknya saya enter jauh aja ya. Nah, biar dia ke atas karena ketutupan ini. Kalau ketutupan toolnya zoom saya. Kemudian yang ketiga adalah response. Response dot listener. Ini nih, yang ini ya. Jangan lupa responnya berupa string. Terus bikin variabel response. Terus ini ya. Saya enter dulu aja ya. Oh, ini responnya nggak aktif nih. Saya ulangi lagi deh. Response R-nya besar. Oke. Listener string. Nah, yang di dalam kurung sini bikin ini ya spasi variabelnya response tanda panah. Oke, kemudian di sini kita print dulu ya log. Kok login toh? Nyari tulisan log ke bawah ada nggak ya? Nggak ada. Nah, ini ada di Android util nih ya log. Di hasil variabel response. Koma terakhir lagi response lagi boleh tapi error listener log D error bermasalah. Itu kemudian tinggal minta add minta data. Oke, sudah aman kita running. Kita building dulu. Login, pengumuman. Nah, yang putih kan datanya kita kosongkan. Lalu di sini ya, Ctrl F untuk pencarian, error, gak bisa ambil data. Nah, ini ada masalah di sini ya. Dia gak bisa ambil data. Atau yang ini deh, yang kita print adalah hasil. Hasil. Ini bisa nih. Sukses data ID pengumuman sekian UTS ganjil. Oh, ini apa lagi? Jadwal pembayaran SPP berhasil kok. Oke lah, kalau berhasil, selanjutnya kita mengisi data judul dan data tanggal. Cara mengisinya adalah, pertama kita bikin variabel dulu, file data array didapat dari JSON object response, variabelnya response get JSON array data. Kemudian kita perulangkan di situ for i in 0 until sebanyak datanya, baik data array dot length. Kemudian perulangannya adalah file isi judul atau JDL gitu aja ya. Didapat dari data array get JSON object yang ke I, kemudian get string kolomnya judul pengumuman. Ini saya lipat dulu biar kelihatan. Pengumuman. Yang kedua, setelah judul TGL ya, kolom datanya adalah tanggal pengumuman. Setelah itu kita masukkan judul.add JDL
tanggal.add tgl. Kemudian bila sudah, oh ini perulangannya ini nih, perulangannya nih. Oke, kita cut, taruh di bawahnya for, paste. Oke, kemudian kita running. Ini jelas ya, judul dan tanggal sudah di-add atau sudah ditambahkan data dari API backend yang URL API backend-nya ini. Oke, kemudian kita masuk ke menu login, masuk ke menu pengumuman, berhasil ya. Bentar, ini ketutupan Zoom. Saya perbesar gambarnya sesuai ya dengan yang ada di database. Jika yang di database bertambah, misal di database ada pengumuman baru, pengumuman, pengumumannya apa? Misal berhasil belajar Android Arif Nur Rahman. Ada pengumuman baru, kita simpan, kita go. Nah, jika pengumumannya bertambah seperti ini, maka di aplikasinya juga back buka lagi otomatis bertambah gitu ya. Nah, namun masalah muncul adalah ketika URL ini diketahui banyak orang, maka data kita juga bisa diakses oleh banyak orang. Nah, dari situ harus kita proteksi. Proteksinya seperti ini. Ini kita cut semua jika ada kode dan post kode sama dengan Amikom oke, Amikom oke betul. Nah, jadi hanya programmer yang punya kode saja. Orang yang tidak berkepentingan tidak boleh. Else out hasil gagal, out datanya tak kasih array kosong. Nah, dengan demikian sekarang pun kita kalau nggak pakai kode nggak bisa loh. Kita lihat dulu. Nah, nggak pakai kode ya, nggak pakai kode Amikom oke. Lah, kok masih bisa sebentar? Ini sudah benar tidak skripnya yang ini? Oh, belum tak save ini ya. Save. Oh, mohon maaf saudara-saudara, belum di save ternyata. Di Androidnya kita back, kita akses lagi. Tuh kosong, harus pakai kode. Ya, kita running lagi deh. Kita masuk ke menu login. Tuh, harus pakai kode. Bagaimana cara Android ini membawa kode Amikom oke sehingga dikasih data? Caranya adalah pertama, misalnya lipat dulu di bagian ini string request ini dia output sebutkan outputnya berupa objek. Ada titik duanya begini. Kemudian yang kedua, metodenya semula get menjadi post. Kemudian yang ketiga, setelah kurung ini nih, setelah kurung ini kasih bracket begini, ketik override function get params. Nah nih, biarkan otomatisnya bekerja lalu di enter. Nah, return super get paramsnya dihapus, diganti dengan kita bikin variabel ya, file bawaan. Nah, dengan tipe datanya mutable map, key-nya string, value-nya juga string, isinya hash map. Oke, kurung buka kurung tutup. Nah, disinilah bawaan kita bawa put dengan nama kode isiannya Amikom oke. Andaikan isiannya bukan Amikom oke, misal isiannya adalah sistem informasi atau ini gitu ya, sembarangan begini, itu juga nggak working. Harus sama dengan kode yang diminta oleh si backend. Amikom oke. Oke, kemudian kita return bawaan. Oke. Sudah aman, nggak ada yang merah lagi, kita running. Nah, si running device-nya kita tunjukkan. Kita login, kita lihat pengumuman. Nah, muncul lagi ya. Nah, sekarang alamat ini tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Termasuk browser ini pun nggak bisa. Tak enter tuh, nggak bisa. Gagal dia. Talent pun nggak bisa. Talent pun nggak bisa. Gagal dia. Kecuali metodenya diganti menjadi post
dan dia bodinya dikasih sebuah formulir yang namanya KODE, isinya pun harus Amikom oke. Kita send lagi, keluar datanya. Si Androidnya pun sama ya, membawa kode yang berisi Amikom oke, baru boleh melihat data. Itu dulu, sampai jumpa di video tutorial Android yang selanjutnya.